Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel ini bersama saya Aditya Saputra. Di video kali ini kita akan membuat aplikasi REST API menggunakan Express.js. Eh, kita harus persiapkan dulu tools yang kita gunakan. Pertama, Visual Studio Code. Browser menggunakan Firefox, text editor menggunakan Visual Studio Code, dan juga Postman. Uh, Kalian bebas menggunakan selain menggunakan ketiga yang saya sebut tadi, ya seperti itu. Bebas kalau kalian misal tidak mau menggunakan Visual Studio Code, silahkan. Ada Sublime dan selainnya. Kalau kalian menggunakan browser Firefox, ada Chrome, silahkan kalian menggunakan Chrome. Kalian nggak mau Postman misal, ya silahkan. Ada yang namanya Insomnia dan lainnya. Ya terserah kalian sih, selera kalian. Oke. Di sini saya sudah sebelumnya saya sudah mempersiapkan apa saja yang saya buat, apa saja library yang akan kita install. Namun dari itu kalian harus buat, saya masuk ke text editornya ya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah ini adalah codingan saya, di mana ada file index.js. Kalian harus buat dulu foldernya, lalu kalian masukkan folder tersebut di text editor kalian. Kalau kalian menggunakan Visual Studio Code, ya kalian tinggal klik file dan open folder, ataupun shortcutnya Ctrl K, Ctrl O begitu. Ada kalian buat new folder ataupun folder yang kalian buat tadi. Di sini saya namanya Simple CRUD API. Saya select, saya cancel karena sudah select. Nah, di sini saya mengimpor yang namanya Express, Morgan dan sebagainya. Nah, ini kalian harus install dulu. Caranya gampang. Kalian harus install yang namanya Express dan sebagainya. Cara mendapatkan file package.json, kalian harus inisialisasi dulu ya. Caranya gampang, ini saya matikan. Yes. Cara menjalankannya, cara menginstalnya npm install misal Express, ataupun kalian mau menginstalnya secara banyak, kalian bisa spasi misal Morgan http error dan sebagainya dan seterusnya, seperti itu. Tapi karena saya sudah menginstal, saya nggak akan melakukan itu. Oh iya, saya lupa. Sebelum saya menginstal yang tadi, npm install Express dan seterusnya, kalian harus inisialisasi dulu. Caranya gampang, kalian bisa ketik npm init dan kalian tinggal ikutin saja aturannya seperti apa gitu. Atau kalian nggak mau ribet, kalian bisa tulis ketik npm init spasi minus y. Ini cara cepatnya seperti itu. Oke, saya hapus. Jadi npm init dulu, baru npm install package-nya apa aja. Package.json muncul, not modusnya udah ada, sudah ada juga. Lalu kalian buat index.js ya, kalian panggil const express, lalu kalian buat const app di mana isinya ada function yang namanya express. Lalu kalian buat portnya berapa, ataupun kalian bisa mengetikkannya langsung di sini. Lalu kalian buat route-nya menggunakan app.get. Get-nya ini adalah protokol HTTP, di mana ada dua parameter, yaitu route-nya apa, callback-nya apa, seperti apa begitu.
di mana parameter yang pertama adalah slash dan yang kedua adalah callback-nya. Di sini saya menggunakan arrow function. Ada dua parameter, rec dan res. Rec request, res response, seperti itu. Di mana isinya ada res.send. Nah, res.send ini adalah responnya gitu. Respon yang akan kita kirim. Nah, yang kita kirim adalah objek yang ada di JavaScript. Nantinya objek yang ada di JavaScript ini akan dikonversikan menjadi JSON gitu. JSON itu format data lah, seperti XML. Cuman XML format data juga, cuman itu udah lama juga dan masih bisa digunakan juga gitu. Yang terakhir kita listen, kita running di mana gitu. Cara runningnya kan tinggal panggil app.listen gitu. Parameternya ada dua, nama portnya dan arrow function, atau mungkin ada parameter yang lain, saya nggak tahu sih, tapi yang jelas seperti itu. Saya belum pernah nyoba gitu. Parameter selanjutnya, jangan lupa titik koma ya, saya lupa titik komanya di sini. Oke, lalu isinya adalah parameternya, isinya adalah portnya apa ya. Kalian bisa langsung ketik di sini, ataupun kalian bisa kalian bisa buat variabel namanya port, di mana portnya 5000. Yang kedua, kalian buat callback-nya. Callback-nya adalah arrow function yang di mana isinya adalah console.log. Isinya server running on HTTP localhost berapa gitu portnya ya, seperti itulah. Server running 5000, localhost 5000, sorry. 5000 dari sini ya. Mungkin sebelum saya mengakhiri video, saya ingin menjelaskan di sini ada yang namanya Morgan dan env dan Morgan ini. Oke, kita ke Morgan dulu. Morgan ini sebenarnya hanya logger ya, ada di sini ya. Nah ini ya, saya sudah menginstalnya. Morgan Dev. Morgan ini cuma logger aja, jadi history lah gampangnya sih. Kita di aplikasi kita ini apa saja yang pernah di request, responnya apa begitu. And seperti ini. Nah, proses .env ini adalah kalau kalian ada file .env, maka yang akan dipakai adalah port yang ada di .env. Kalau tidak ada, gunakan di lokal, di index.js, yaitu 5000 ya. Kalau kalian yang sudah pernah menggunakan Laravel, pasti kalian tahu .env itu apa ya. Yaitu seperti ini. Yang ini kita akan menggunakan juga di Express.js. Sebenarnya .env ini nggak hanya berlaku di Laravel ataupun Express ya. Di semua aplikasi juga bisa menggunakan .env. Kemungkinan seperti itu. Kita sudah buat filenya, lalu persiapannya sudah, lalu kita save. Nah, cara menjalankannya gampang sih. Kalian bisa ketik node index, node nama filenya apa, lalu kalian ketik lalu kalian tekan enter. Oke, server running. Kalian buka Postman, kalian arahkan localhost 5000 seperti ini, lalu kalian send. Jangan lupa metodenya itu get ya. Getnya itu dari sini nih. Oke, kalian send. Oke, muncul hello world. Kalau saya ubah, saya hapus tanda serunya, saya save. Oke, siap. Saya kembali ke Postman, saya send. Ternyata masih ada tanda serunya. Kenapa ya? Ya karena dia tidak merestart, dia tidak mengulang kembalinya lagi. Supaya hasil yang kita ubah tadi muncul, kita harus menghentikan node indexnya, node-nya ini. Jadi kita stop runningnya dengan cara tekan Ctrl plus C. Terus kalian install yang namanya Nodemon. Nodemon ini running ya, aplikasi package yang running secara development. Nah, ini berguna banget nih
dalam mode development gitu loh. Pada saat development sangat berguna. Cara installnya npm install minus minus save dev nodemon. Seperti ini kalian enter, nanti di sini akan ditambahkan nodemon gitu. Jadi ada key baru yang namanya dependency di mana isinya adalah nodemon. Ya, mungkin versinya beda sama video yang dibuat saat ini. Oke, ini saya hapus karena saya sudah menginstal. Oke, kita buat file index.js sudah. Nah, sekarang kalian ke atas, kalian lihat di bagian script, kalian modifikasi, lalu kalian buat seperti ini. Dev di mana key-nya adalah nodemon index.js. Gitu. Nah, ini artinya kita akan menjalankan menggunakan nodemon index.js. Kita bisa aja sih menggunakan nodemon index.js. Tapi saya rasa lebih baik kalian menggunakannya seperti ini. npm run dev. Begitu. Oke, karena sudah saya buat. Nah, ini adalah server akan running dalam mode development, dan yang ini adalah run start ini dalam keadaan production. Ya, tapi kita tidak akan sampai situ, kita sampai sisi development aja. Oke, saya jalanin, saya enter. Oke, dia menjalankan nodemon. Oke, dia watching di localhost 5000. Kita arahkan ke Postman, kita send. Oke, hello world dengan tanda serunya hilang. Kita ke index, kita undo. Nah, ini ada tanda serunya ya. Saya save. Nah, dia akan nge-restart dan running lagi. Kita ke Postman, kita send, maka tanda serunya ada. Oke, sip. Kalau kita ke browser, ke Firefox, oke, dia jalan ya di localhost 5000. Sip. Nah, ini yang kita perlukan. Oke, sip. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Jadi apa saja yang kita perlukan dalam membuat aplikasi Node.js. Sebelumnya kan sudah menginstall ini juga, tapi kita akan menggunakannya lagi nanti. Bagaimana cara menggunakannya, dan mungkin kita akan sedikit merapikan kode kita seperti route ini, logger ini, dan seterusnya kita akan ubah mungkin ya. Jadi kita mungkin aja kita akan buat folder baru. Saya nggak tahu foldernya apa nantinya yang kita akan buat, tapi yang jelas kita mau merapikan aja seperti itu supaya lebih baik lagi lah, supaya lebih gampang, lebih mudah untuk untuk dikembangin lagi begitu ya. Di develop juga sih ujung-ujungnya. Oke, baik, itu aja sih. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian menyukai video ini, menyukai channel ini. Jangan lupa tekan loncengnya ya. Kayak YouTuber aja. Oke, ya itu aja sih. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.